Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih kita dahulukan, bayar hutang atau bayar infak? Mana yang kita dahulukan? Infak? Tidak, hutang dahulu. Karena berinfak hukumnya sunnah. Tak berinfak kita berdosa apa tidak? Tak berdosa kalau kita memang tak punya. Ya kan? Kalau umpama kita pas-pasan, infak itu adalah sesuatu yang mustahab, dianjurkan. Beda dengan zakat, ya infak sesuatu yang dimustahabkan. Adapun hutang, wajib apa sunnah? Wajib bayar. Kalau bertemu hutang dengan, umpama kita berhutang 10 ribu, uang pun juga ada 10 ribu, celengan ada lewat depan, mana yang kita dahulukan? Ingat hutang apa bayar infak? Hutang dahulu. Ini bagus pertanyaan. Dengar baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, ada beberapa ikhwan yang sudah belajar agama, sudah mengaji, tapi tidak mau meninggalkan sesuatu yang haram, yang sudah jelas haram itu di dalam agama kita. Artinya tidak, sesuatu yang jelas baginya itu haram. Dia berdalil dengan ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Pada potongan kedua ayat yang kedua, yang katanya berdalih, yang penting saya tidak berbuat syirik. Baik, ini perlu kita luruskan. Teman-teman, memang dalam agama kita dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Dan juga berkata dalam urusan agama dengan tanpa ilmu, ini tidak boleh. Dosa syirik adalah dosa paling besar. Walaupun di dalam ayat ini Allah menyebutkan dan Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik. Artinya apa? Contoh, umpama sekarang kita sudah tahu bahwasanya hukum riba itu haram. Hukum riba haram. Yang mengatakan haram siapa? Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam sunnah beliau. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian orang beriman. Dalam ayat lain Allah mengatakan dalam Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai yang beriman, jangan kalian memakan riba. Apalagi kalau riba itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Baik. Dalam ayat dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bagaikan orang yang sempoyongan. Bagaikan orang sempoyongan. Baik. Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, satu dosa memakan harta riba yang paling ringan, bagaikan berzina seorang anak dengan ibunya. Dosa riba yang paling ringan bagaikan seorang anak lelaki berzina dengan ibunya. Ini dosa yang paling ringan. Berarti apa? Dan ini disepakati oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ijma' para ulama, hukum riba haram. Nah, sekarang kalau umpama kita sudah tahu, sudah belajar, sudah mengaji, sudah ada di majlis, tapi karena kita berdalih, kan yang penting tak syirik. Enak. Terus kita, ya sudah, saya kerja aja di bank atau saya praktek riba, saya minjamin uang, saya tagih lebih daripada yang saya pinjamkan, maka ini tidak boleh. Ini berdalil, namanya dalil cocok logi namanya. Dalil cocok logi. Kenapa? Cocok dengan untuk diri anda sendiri. Tak boleh. Ini berolok-olok dalam agama. Saudaraku, awak beraja agama ko adalah ba'a untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jangan awak justrulah tahu itu yang dilanggar. Ana dilarang Allah, itu yang dilanggar. Ana diperintahan Allah, itu yang ditinggal. Ini tidak ada manfaat belajar agama seperti ini. Tidak ada manfaatnya, Pak. Yang manfaat itu apa? Yang dia katakan bermanfaat apabila ilmu itu benar-benar menggerakkan awak untuk beramal soleh dan menjaga awak dari perbuatan maksiat, dan jangan bermudah-mudahan dengan maksiat. Baik, sekarang kalau umpama dia berdalil, yang penting itu kan masih ada hak ampunan. Tayyib. Bagaimana kalau anda dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dulu, habis itu baru diampuni?
dibakar dulu dalam neraka. Mau? Kalau begitu boleh saja nanti orang, oh saya yang penting kan tak syirik, saya berzina aja. Ini dalil tak benar ini. Pendalilan yang tidak benar. Maka dari itu teman-teman, para ikhwan dan akhwat, siasatlah para jaga kamu tak boleh bermudah-mudahan dalam urusan dosa dan maksiat. Tinggalkan. Awak kini yang merasa lebih ndak baik kau kan sakete, ndak baik kau kan sakete. Dahulu para ulama salaf, para sahabat mengatakan, kami menyangka hal-hal yang besar di mata kami di semasa itu, dosa besar di mata kami, menurut kalian justru disangka kecil. Dosa orang sangka kini mungkin kecil di antara awak, tapi di para sahabat dulu adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Contoh seperti dosa gibah. Banyak di antara kita yang jatuh kepada gibah. Awak menyangka itu sepele, padahal bagi para sahabat itu dosa besar. Dosa yang sangat besar, ditakuti oleh para sahabat. Atau contoh lain, awaklah tahu bahasanya dalam mengaji awak tak boleh awak dalam agama awak merokok. Tak boleh menghisap rokok. Siapa yang melarang? Allah dan Nabi. Maka bagi awak dalam mengaji tak boleh mengecek. Dan kali tak berbuat syirik, dan dia tak berzina, rokok kau sepele, istighfar saya. Tak benar cara beragama seperti ini. Harusnya kita setelah berilmu menumbuhkan rasa takut di dalam hati. Para ulama mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Pokok pangkal daripada ilmu itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kini awaklah tahu tapi mudah-mudahan masih merokok. Dan ini banyak cara pendalilan seperti ini juga saya temukan di luar negeri. Saya pernah suatu kali bertemu dengan salah seorang Arab, orang Mesir. Dia keluar dari tempat kerjanya merokok di luar. Karena di Qatar itu kalau instansi-instansi besar atau tempat-tempat umum tak boleh orang merokok di dalam. Kalau merokok keluar. Iya. Seperti rumah sakit atau kantor-kantor, tak ada yang boleh merokok di dalam. Kalau ada merokok di dalam bisa ditangkap polisi. Gitu orang menghargai aturan. Lawak ini kan tak, kalau di rumah sakit pupunya merokok. Pada orang sakit kan merokok ya Pak. Jadi suatu kali saya bertemu dengan orang Arab orang Mesir. Saya menegurnya, dia orang Muslim. Saya katakan kepadanya, wahai saudaraku, iko rokok kau haram, kau tak boleh merokok. Katanya jawabannya persis dengan pertanyaan ini ya. Persis sekali dengan pertanyaan ini. Katanya, dengarkan baik-baik. Ya akhi, hadza la yu'athir 'alal iman. Iku tak ada pengaruh kepada iman kau. Rokok kau biasa saja, tak ada pengaruh kepada iman. Kenapa? Selama ambo tak berbuat syirik, maka iman ambo tetap. Adapun rokok tak ngaruh kepada iman. Coba jawabannya, Pak. Persis sekali dengan pertanyaan ini. Ini tak benar. Maka saya katakan kepadanya, wahai saudaraku, andaikan engkau benar keimananmu kepada Allah, yang melarang merokok adalah Allah. Andaikan engkau benar keimananmu kepada Allah, pasti engkau menaati. Benar atau tidak? Kalau batu keimanan awak kepada Allah, pasti awak taati Allah. Kata para ulama adalah, lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta. Andaikan kecintaanmu, keimananmu, ketaatanmu, kepatuhanmu kepada Allah jujur, pasti engkau akan menaatinya. Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Karena orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menaati siapa yang dicintai. Paham? Maka dari itu tidak boleh berdalil seperti ini, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya bermimpi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia 2 malam berturut-turut. Mohon penjelasannya. Wallahu alam. Saya tidak tahu menafsirkan mimpi. Saya tidak tahu. Iya. Mudah-mudahan mimpinya membawa kebaikan, atau boleh jadi ini kadang mimpi itu karena kita rindu kepada orang tua, ya. Karena kita rindu akhirnya datang di dalam mimpi. Dan itu biasa, hal yang wajar. Saya tidak tahu apa maksudnya ini. Wallahu alam bishawab. Ini ada pertanyaan, saya masih minim atau baru awam dalam belajar agama. Hari ini saya datang ke pengajian tanpa sepengetahuan ibu. Jikalau saya mengetahuinya, saya tidak diperbolehkan pergi. Jika saya melanggar, apakah itu dosa? Iya. Siapa yang bertanya? Saya tidak tahu laki-laki atau perempuan. Kalau lelaki, ya, kalau para lelaki, maka hendaklah ya
minta izin kepada ibu lebih baik, lebih utama. Tapi kalau memang ibu tahu bahwasanya beliau akan melarang kita dari belajar agama atau menuntut hadir ke majelis-majelis ilmu, sebaiknya dijelaskan kepada ibunda kita baik-baik, diberikan pandangan yang benar, dan hendaklah mengucapkannya dengan lemah lembut, jangan dengan keras, ya. Karena biasanya orang tua sangat tidak suka kalau kita berbicara dengan keras, ya. Dinasihati baik-baik. Kalau ini perempuan, wallahu alam, ya, karena menaati orang tua adalah wajib dan menuntut ilmu juga wajib, ya. Kalau memang orang tua kita akan marah, maka sebaiknya kita lebih menaati orang tua terlebih dahulu. Ditaati orang tua terlebih dahulu. Kecuali kalau memang penting sekali dan memang kita di majlis tidak ada majlis selain daripada itu, ya. Kemudian kita untuk mencari ilmu agama yang benar, yang berdasarkan daripada petunjuk yang Al-Quran dan Sunnah, maka hendaklah kita hadir, tapi dengan menjelaskan kepada orang tua agar beliau tidak salah faham. Biasanya orang tua kalau mereka faham akan pentingnya ilmu agama, pasti mereka akan memotivasi anak untuk belajar. Tapi karena tidak faham, apalagi di zaman sekarang, Pak, orang belajar agama banyak yang aneh-aneh, banyak yang macam-macam, ya. Ditambah dengan kehadiran para dai yang justru fatwa mereka yang nyeleneh, yang aneh-aneh, maka membawa kebingungan bagi orang tua. Akhirnya orang tua mengambil sebuah kesimpulan tidak perlu belajar agama. Kenapa? Banyak agama orang kacau. Ini pertanyaan, boleh tidak ngaji kemudian udah sering nggak ngaji, dan kami putuskan pergi dengan alasan cari tugas, ya. Sebaiknya jujur, tidak usah kita berbohong, apalagi kepada orang tua. Kalau ada memang kita pergi pengajian, bilang saja baik-baik kepada orang tua kita, Bu, saya pengen belajar di mushola itu atau di masjid itu, pengajiannya temanya ini, kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak usah kita berdusta, tidak boleh berdusta. Wallahu a'lam. Bagaimana cara takziah yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah? Karena banyaknya sekarang perbedaan cara bertakziah. Baik, pertanyaan yang baik, yang bagus. Masalah takziah, Bapak Ibu, ini sudah diatur di dalam agama kita, di dalam agama kita. Karena kita sudah mengetahui tadi bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna. Saja aturan hidup ko lah dijalehen secara terang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah takziah perlu diperhatikan. Ibu-ibu di belakang mohon diperhatikan. Takziah ini adalah bahagian yang sudah diatur oleh Islam. Apa itu takziah? Menghibur orang yang ditimpa musibah. Menghibur, mendoakan, memotivasi, memberi semangat, ya, agar sabar. Mohon maaf saya batuk. Agar sabar dan tabah di dalam menghadapi ujian. Ini tujuan takziah. Dan takziah perlu diperhatikan. Di antara adab takziah yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, takziah itu tidak harus berkumpul-kumpul di rumah. Takziah, Pak, tidak harus awak datang ke rumah duka berkumpul bersama-sama, tidak harus. Kenapa? Karena takziah itu sifatnya lapang. Caranya, Pak, bisa awak datangi ke rumah, bisa awak bertemu di jalan, bisa awak bertemu di pasar, umpamu awak mengecek awak hibur, Pak, Bu, kemarin dapat musibah, meninggal anak, meninggal orang tua. Kami berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri bapak kesabaran, ibu kesabaran, dan Allah ampuni dosa mayatnya Allah meninggal dunia, dan diberikan ibu pahala yang besar. Ini bagian dari takziah, ucapan tapi takziah. Kenapa? Kita sedang menghibur. Sanang tak hati awak kira-kira, Pak? Sanang. Dan bahkan sebagian para ulama mengatakan bertakziah umpama awak jauh di Rian Jaya, nanti Pak musibah dia haji, boleh awak bertakziah dengan ucapan, dengan telefon atau dengan SMS. Yang penting apa? Kita tunjukkan solidaritas sesama muslim. Nah, kemudian cara takziah yang kedua adalah dengan membawakan makanan. Awak buat makanan di rumah, masak, atau awak beli di kedai kok kue, buah segala macamnya, atau awak bare agak sakambui, atau kita buat piti agak sakaduntuang, bawa ke rumah duka, antar ke rumah duka.
Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana hadis dalam Sahih Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat di saat wafatnya Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib terbunuh di perang Uhud. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, isna'u li Abi Ja'far ta'aman. Buatkanlah oleh kalian wahai para sahabatku makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Fa innahum qad atahum ma yushghiluhum. Karena sungguh telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan. Apa tu? Meninggalnya Ja'far. Tonggak rumah mana adalah meninggal. Makanya orang di saat sibuk, di saat kesedihan, Nabi SAW menyuruh para sahabat membuatkan makanan. Perhatikan Pak, ibu-ibu perhatikan di belakang. Takziah tu yang kedua adalah buein makanan di awak di luar di rumah, antan ke rumah duka. Itu yang takziah. Itu bagian dari takziah. Tak sebaliknya doh. Masyarakat awak kini tak balik nak dipakai. Atau justru awak nan datang kasinan, orang rumah memasak kadang-kadang. Bantain kalau bisa kambing. Ya Pak, bantain jawi. Bahkan itu sebuahlah jadi tradisi. Ini menyelisih perbuatan yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Nabi indah itu nani karajono. Kenapa? Karena orang yang sedang ditimpa musibah, mereka sedang bersedih, sedang kekurangan uang, sedang kekurangan harta, sedang dalam kondisi sibuk. Maka cara yang tepat adalah kita yang mantan makanan kasinan, bukan orang rumah membuat makanan. Tak balik. Iko samunyo lah jatuh diimpok lah dek batu lah jatuh diimpok janjang. Orang lah dapat musibah, awak lo makan kasinan. Bahkan ikulah tradisi di masyarakat awak. Di mana-mana mereka ada apa mio Pak? Apa mionyo? Kalau indak lo awak basadakah iko atau ndak lo namanya wagi orang makan abeko kata orang baa. Betul. Kata masyarakat baa. Ini tidak benar. Yang benar adalah awak mantan makanan kasinan. Faham Pak? Ini cara takziah. Baon makanan, baon buah-buahan, baon roti baking, kue baking kau ada, gak 10. Abon na apa? Piti gak sekarung tuang. Ya tak? Antarkan ke rumah. Dan ini bagian daripada takziah. Dan perlu diketahui, dalam takziah itu sederhana dilakukan oleh para sahabat. Tak ada tambahan embel-embel di belakang doh. Sebahagian masyarakat Islam dan itu mayoritas di negara awak. Kalau lah takziah tu beko berkumpul-kumpul di sinan, ada lo embel-embelnya. Doa berjamaah, doa bersama baca Yasin bersama, sudah tahlilan bersama, kemudian khususan bersama. Ini adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang ditambah-tambah dalam urusan masyarakat awak. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, kalau awak cari tradisi masyarakat awak, berkumpul-kumpul di rumah mayat, baca Yasin bersama, baca tahlil bersama, itu adalah perkara yang dibenci dalam agama awak. Tak batu cara mereka tu. Ada seorang sahabat seperti Jarir bin Abdullah Al-Bajahi, beliau mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya kunna na'uddu al-ijtima' inda ahlil maiti minan niyaha. Kami dahulu menyangka bahasanya berkumpul-kumpul di rumah mayat setelah meninggal dunia ahli waris, kemudian wasun atit ta'am, dan orang yang punya rumah membuat makanan untuk orang yang hadir, ini bagian daripada niyaha. Niyahah itu bagian daripada meratap. Sedangkan meratap adalah perkara jahiliyah yang hukumnya dosa besar. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, bahasanya an-naihah illam tatub albasallahu lahu sirbalun min qatiran. Orang yang meratap, kalau ia tidak bertobat, di hari kiamat nanti akan dipakaikan oleh Allah pakaian dari pelangkin panas. Pelangkin panas atau pelangkin aspal panas tu, dipakaikan pakaian kepada orang yang meratap dan berkumpul-kumpul di rumah mayat, ya, kemudian mengadakan acara makan-makan, mengadakan acara ini dan itu bagian daripada niyahah dan hukumnya dosa besar. Namanya cina ambo doh. Nabi SAW lihat dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim bab tentang kitabu al-janazah, tentang bab pengurusan jenazah. Lengkap diatur di situ. Jadi kebiasaan awak masyarakat berkumpul-kumpul membuat orang makan-makan di rumah ahli waris, ini perbuatan menyelisih agama awak. Tak boleh kita lakukan. Jangan ditaringnya perbuatan kau berhenti walai. Awala sepakat tadi cara beragama nak batu. Kalau Nabi nak melarang, harus awak tinggal walaupun bertentangan dengan budaya.
walaupun bertentangan dengan masyarakat. Kenapa? Karena yang wajib kita taati hanya Allah dan Rasul, bukan budaya. Budaya kalau batu hendak bagi kita tarian, tapi kalau salah tinggalkan budaya itu. Adapun membaca Yasin, surah Yasin ya, bersama-sama Yasinan namanya, Yasinan, tahlilan, doa berjamaah, ini perkara bid'ah dalam agama awak. Disebut oleh para ulama bid'ah. Apa itu bid'ah? Perkara agama yang dijadikan sebagai sesuatu yang cara metode yang baru. Tak pernah dilakukan oleh Nabi. Lihat taranga di awak Nabi kalau lama meninggal dunia, keluarga beliau Yasinan di rumah, tahlilan di rumah. Tak satu pun riwayat Pak. Tanya ke ustaz mana saja. Tanya ke ustaz mana saja. Ustaz besar, mau ustaz kecil, mau ustaz menengah, tanya ke beliau. Tanya kepada kiai, tanya kepada ulama. Tunjukkan satu dalil. Kalau ada menunjukkan bahasa Nabi lah ketika meninggal dunia dari keluarga beliau, kerabat beliau belum mengumpulkan Abu Bakar, Umar, ayo ke rumah, Yasinan kita stay, tahlilan kita stay, doa berjamaah kita stay. Tak satu pun dalil. Tidak satu pun dalil. Adapun yang dibuat oleh masyarakat sebagai tradisi, ini perkara yang baru dalam agama, wajib kita tinggalkan. Yasinan, ini ibu-ibu majlis taklim. Kalau ada ibu majlis yang hadir, perlu diperingatkan. Biasanya ibu-ibu majlis taklim yang suka Yasinan. Pai ka mana? Ka Sungai Panu, pai ka Kambang, pai ka Yaji, pai Dopuro, mengatu Yasinan. Baca Yasinan tu, membaca Yasin untuk orang meninggal dunia. 10 orang meninggal dunia, 10 khususannya. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Gitu kan? Ila arwahi abaina fulan Al-Fatihah. Ini tidak ada cara seperti ini diajarkan Nabi. Urusan agama Bapak Ibu tidak boleh kita mengada-ngada. Tak boleh kita mengada-ngada. Kalau andaikan ini kata orang itu Pak, itu kan nelok tu, malu dia salah lo, maka Yasin yang dibaca, kan tahlil yang dibaca, la ilaha illallah. Benar kalimatnya Pak, kalimat apa tahlil, tak ada salah dah. La ilaha illallah benar, bagian dari agama awak. Surah Yasin bagian daripada Al-Quran. Si anak membacanya pahala, betul. Tapi yang dilarang tu adalah mengkhususkan dan membuat cara yang awak, cara ketujuh awak saja. Ini tak ada syariatnya dalam Islam. Tidak ada syariat Islam. Maka itu hendaklah kita tinggalkan. Kalau andaikan itu elok, tentu Nabi mengajar dulu nak. Atau mungkin Nabi tidak apa surah Yasin tak? Apa? Ibu-ibu, lihat apa Nabi surah Yasin tak? Tidak ada. Tidak ada Nabi Yasinan. Kenapa tidak ditemukan riwayat belum baca surah Yasin? Tak mungkin Nabi tidak hafal surah Yasin. Quran saya 30 dalam kepala beliau. Maka andaikan itu elok, Nabi nak mengajar lebih dulu. Tahlil, tak tahu Nabi tahlil? Tak tahu Nabi baca la ilaha illallah? Tak mungkin, mustahil. Tapi meskipun demikian, tak pernah Nabi membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis ku ada logo yang nan baru kau. La illallah, la illallah. Maka tu awak saya agama kau. Maka dari itu tak boleh kita mengada-ngada dalam urusan agama. Wajib kita ikuti cara Nabi. Kalau Nabi tak mengajar, jangan tambah-tambah lah. Karena urusan agama kau Bapak Ibu tak bisa dianalogikan dengan apa? Dengan otak awak, dengan kebiasaan awak, dengan antara di sini masyarakat. Menuri awak elok tak boleh. Tak boleh saudara. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau. Riwayat ini riwayat dengan athar yang sahih dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah melihat beberapa kelompok orang dalam masjid berzikir bersama-sama. Zikir hanya baca. Tagak seorang pemimpin, halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bacalah kalat tahlil la ilaha illallah 100 kali. Bacalah takbir Allahu akbar 100 kali. Dibaca bersama-sama. Bacalah alhamdulillah 100 kali. Dibaca bersama-sama. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari melihat penampakan ini aneh. Kenapa? Cara beribadah seperti ini tidak pernah dilihat di masa Nabi masih hidup. Maka Abu Musa Al-Asy'ari pergi menemui Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud adalah ulamanya sahabat. Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari? Aku telah melihat kaum yang seperti ini. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bawa aku kepada kaum itu. Maka dibawalah Abdullah bin Mas'ud menemui orang yang berzikir rame-rame di dalam masjid dengan dipimpin oleh satu orang. Di saat melihat kondisi itu, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada pimpinannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, waihakum ya ummat Muhammad, celaka kalian umat Muhammad, celaka kalian. Betul, alum basah, masih basah baru tanah kuburan Nabi, baju beliau masih belum lusuh,
bejana yang biasa boleh gunakan untuk minum belum pecah, menunjukkan Nabi baru meninggal, lama Nabi meninggal, dan engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam urusan agama. Jawaban pimpinannya kau, ya Aba Abdurrahman, la nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan cara ini kecuali kebaikan. Kecuali Abu, niatnya elok, niatnya baik. Jawaban Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair lam yusibahu. Bara banyak orang yang hanya berniat elok tapi tidak sampai hajat tu dah. Bahawa itu niat elok saja nak cukup dalam agama awak dah. Cara harus betul. Kini kalau umpama awak ada umpama wakil rakyat, inyo membangun masjid tapi dengan cara uang korupsi. Niat elok membangun masjid tapi uangnya dari mana? Korupsi. Boleh apa tidak? Tak boleh. Cara harus benar. Demikian agama kita. Jadi tidak hanya menuri awak elok. Kalau menuri awak elok, semuanya elok. Contoh gini, kalau umpama elok, standar elok, kan elok ndak ba'a tu doh. Ba'a kalau umpama awak sambah, besok pagi awak sepakai awak je masyarakat di siko, besok pagi solat subuh awak 3 rakaat. Sepakai awak. Bebo. Lai sepakai besok solat subuh 3 rakaat awak ganti lai. Lai. Bapak endak? Kan elok mah. 2 tambah cek. Karena Nabi dah membuat. Nabi dah membuat jadi kerajuan jo. Iko Nabi dah ada baca Yasinan dah. Nabi dah pernah tahlilan dah. Awak buat jo berarti lebih pandai daripada Nabi. Lah nama kata lebih pandai daripada Nabi. Seakan-akan kita mengatakan, wahai Nabi, aku mengetahui satu ibadah yang engkau tidak tahu. Nama itu Yasinan. Maka itu sampaikan kepada para dai, sampaikan kepada ibu-ibu Majelis Salim, sampaikan kepada masyarakat awak tadi risiko hendak diputui lai. Tak ada gunanya Pak. Bahkan kalau awak bersikukunya mengarajoni kau jatuh awak kepada perbuatan bid'ah, dan perbuatan bid'ah sangat dibenci dalam agama. Di mana Nabi mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah ibadahnya tidak diterima. Perbuatan bid'ahnya itu ibadah yang diadakan itu tidak diterima. Dengarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan satu cara beribadah yang tidak kami ajarkan, tak pernah kami tunjukkan model itu, tak pernah kami ajar, fahuwa raddun, ibadah itu diterima. Ibadah itu sia-sia, tidak diterima. Kau nak mengecek Nabi ibadah ambur. Makanya awak beribadah kau sesuai aturan, tak boleh bahkan tu awak tu. Sia saja nama buat ibadah, kata inyo saja, cara inyo saja, menurutnya elok, maka ibadah kau sesuai tak diterima. Dan amu abu, capek-capek awak ke Pungasan, capek-capek awak ke Pasar Baru, pai Yasinan, fikirlah sekian, oto truk lah disewa. Kini kau nama bunyi-bunyi apa kah? Odong-odong lah disewa 10. Barang piti habis, laki tinggal di rumah sekian jam, ternyata melakukan ibadah Yasinan dari tadi di Allah. Dan buat. Dan namun lah capek-capek beribadah. Maka dari itu ibadah ibu-ibu tak boleh bakal tua awak. Ia tak boleh bakal tua awak. Kemudian ancaman orang yang mengadakan ibadah-ibadah yang tak diajar Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang merugi. Orang yang paling merugi amalannya. Dengarkan firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-103. Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi ibadahnya di dunia? Nampak yang merugi amalannya di dunia. Siapa tu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang capek-capek beribadah, capek-capek beramal di dunia tetapi tidak di atas petunjuk dan benar. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, walaupun mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Tak ada capek-capek beribadah, tak ada nilainya. Bahkan diancam oleh Allah di dalam surat Al-Ghashiyah. Allah berfirman, "Hal ataka hadithul ghashiyah?" Belumkah datang kepada kalian berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang tersipu malu, wajah-wajah yang tertunduk hina. Kenapa mereka malu dan hina? Amilatun nasibah. Mereka di dunia dulu capek-capek melakukan ibadah. Tetapi kata Allah, tasla naron hamiyah, justru dia di akhirat nanti diancam masuk ke dalam neraka. Kenapa? Mengada-ngada dalam urusan agama. Kanu agama kau pak ndak ada hak awak dah. Ndak ada hak berpendapat, tidak ada hak ijtihad tak ada. Oh menuri ambo mereka ustaz. Sepakai awak besok mereka lah. Tak ada, ini urusan agama.
Banyak ke hari ini dai-dai yang justru mengajak masyarakat dalam ibadah. Tergantung apa samonyo. Tergantung apa samo. Baru agama tergantung apa samo. Lepas ibu-ibu. Banyak dai-dai hari ini yang mengajak masyarakat beribadah tergantung kesepakatan bersama. Tak benar. Masa tergantung kesepakatan bersama? Kalau begitu besok kita sepakat menghadap solat tak ke timur ledo, ke barat. Terbalik ya. Kemana menghadap solat? Ke barat. Besok kita menghadap ke timur. Sepakat kita. Mau? Mau ibu? Kenapa tak mau? Kan sepakat. Iya, karena menyelisih perintah Allah dan Rasul. Allah perintah kesinan, apa kesinan? Aku makanya ku ada dai-dai nama jajan yasinan yo, nama jajan tahlilan yo. Katakan kenyo, Pak Dai, Pak Ustaz, Allah menyuruh awak ke timur. Apa nyuruh ke selatan kami? Ku bagarah namanya teman. Maka dari itu kita sudah sampaikan dari cara beragama yang benar adalah anan diajan dari Allah, anan dipraktekkan dari Rasulullah. Itu nawa ikuti. Nanda diajan Nabi jangan di karajuan jo. Nangko awak gaya awak dulu kami itu dah. Kalau lah berang gaya awak anak di karajuan Nabi nang karajuan. Itu loh kan. Berarti lebih hebat gaya awak tu daripada awak gini kok. Kini awak ala di zaman mereka, ibadah awak ni betul-betul kalah dah. Baca ibadah awak, anan nenek moyang itu jo. Adapun dasar nenek moyang Bapak Ibu tak boleh kita jadikan standar beragama. Perhatikan ustaz-ustaz, cara beragama dengan standar nenek moyang. Oh, ikut kan nenek moyang mak modeko dulu. Ulama-ulama modeko dulu. Ustaz-ustaz modeko dulu. Ini nak standar kebenaran dalam beragama. Boleh jadi nenek moyang itu adalah keliru mereka. Alum sampai ilmu kepada mereka. Atau boleh jadi mereka hanya taklid buta. Dan beragama dengan cara alasan ikulah diajan dan nenek moyang awak. Ikulah diajan dan nenek moyang. Ini adalah lagu lama. Bagus lagu lama Pak. Lagu lama kau lanyu laguan dahulu di orang-orang masyrik jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu di masa Nabi SAW, ketika Nabi mengajak kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika Nabi mengajak kepada mereka, ikutilah cara beragama sesuai yang diturunkan Allah. Jawaban mereka, qalu ma alfaina alaihi aba'ana, ikut nak kami dapat dari nenek moyang kami. Berarti kau lagu lama kau Pak. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun ayah gaib dulu, nenek moyangnya dulu nak barakah dan Allah dia atas petunjuk. Jadi cara beragama dengan nenek moyang tak boleh dipakai. Kenapa? Kau lagu lama. Lagu lama saya orang Arab jahiliyah. Mau luak jahiliyah sama dia orang dulu? Tak, jangan. Maka cara beragama hanya satu, yaitu apa? Pulangkan kepada Al-Quran, pulangkan kepada sahih sunnah, kepada sunnah yang sahih, hadis yang sahih dari Nabi SAW, dan yang disepakati, yang ijma' yang disepakati oleh para ulama sahabat. Faham Pak? Dan satu lagi, ancaman bagi orang-orang yang mau melakukan, yang masih betah melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi, diancam nanti di akhirat tidak boleh minum telaga Nabi. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ana farratukum alal haud, aku akan mendahului kalian ke telagaku, di mana semua umat akan datang kepada Nabi mereka masing-masing, dan awak akan datang ke Nabi awak. Kenapa awak datang kepada Nabi? Setelah berdiri di padang mahsyar, yang satu hari padang mahsyar seukuran 50.000 tahun di dunia, indak batarompa, indak basarawa, indak basarawa, indak pakai payung. Nabi mengatakan, tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan buhma, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat ndak basarawa, ndak batarompa, ndak basune, kemudian dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Padahal matahari di saat itu apa? Sejengkal, atau kata para ulama 1 mil. Mil itu mungkin seukuran celak para ibu-ibu. Celak atau celak yang digunakan ibu-ibu, seukuran inilah lebih kurang. Ikut matahari dari awak, di mana manusia akan kehausan yang luar biasa menunggu persidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat kehausan itu, tidak ada jawaban yang lebih tepat melebihi daripada telaga Nabi. Di mana Nabi mengatakan telaga ini adalah lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Man syariba minhu lam yadhma abada. Siapa saja nama minum satu teguk dari telagaku, nak kahawis selama-lamanya. Kemudian setelah itu kata Nabi, setelah manusia berkumpul, umat berkumpul kepada Nabi untuk minum telaga beliau, la yaridanna alayya aqwam, dinampakkan kepadaku beberapa kaum, beberapa kelompok orang. Kemudian aku mengatakan, ya Rabb, innahum ummati ummati, itu umatku, itu umatku. Lain nampak dia awak wajah-wajah mau dia awak kuah. Tapi justru dihalangi, kata Nabi, fayuhalu baini wa bainahum, dihalangi antara aku dengan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, kenapa aku halangi mereka dari engkau? Karena engkau tidak mengetahui mereka telah mengada-ngada dalam urusan agama engkau setelah engkau tiada.
Jadi mambo acara agama nan salah Bapak Ibu nak diajar Nabi awak kerajuan jo, awak dihalangi minum telaga Nabi. Dan awak diusir nanti. Nama apa tak? Biarlah kini awak diusir dari masyarakat daripada diusir dari telaga Nabi. Sekarang menyedihkan bisa awak bersabar. Tak diterima ada orang sikap bisa baik kebayang. Tapi kalau di akhirat kama ke baik, tak ada tampik berlindung. Diusir kita di telaga Nabi. Payang kalian. Kata Nabi setelah mendengar itu, wahai Muhammad, engkau tak tahu anak di kerajuan setelah engkau tiada. Mereka telah mengada-ngada dalam urusan agama, baik dalam urusan keyakinan, dalam urusan ibadah. Kata Nabi, suhqan liman ghayyara ba'di. Celaka, menjauh, binasa orang-orang yang mengadu-ngadu dalam urusan agama dan tak pernah buat ajar. Kareh Pak. Tapi mesti kita sampaikan. Maka dari itu kepada para da'i, kepada para ustaz, bertakwalah kepada Allah. Jangan awak ajar cara ibadah nanda ada tuntunan dalam agama awak. Pastikan kalau dalam urusan ibadah jangan awak kerajuan dulu baru cari dalil. Cocok logi namanya itu. Tapi nan batu adalah cari ilmunya dulu, cari undang-undangnya dulu, cari aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah baru awak kerajuan. Kanun yang dituntut kepada kita adalah beramal sesuai ilmu. Makanya Al-Imam Bukhari beliau membuat bab dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih beliau apa tu? Babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab wajib seorang muslim berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Jadi jangan buat tak bisa awak model orang otomotif apa? Otomatikan perbengkelan dah. Awak acak-acak dulu, kau dah cocok kau dibawa belakang dia, cari ilmu Kalau urusan bengkel boleh macam itu, tapi urusan agama tak boleh. Cari ilmu dulu. Lebih baik orang mengatakan ambon tak tahu daripada sok tahu. Kadang-kadang ada ustaz kau, ustaz, bau kun yasinan kau ustaz. Oh tak batu tu. Tak batu tu rancak tu nak Yasin mari baca. Yasin iyo rancak. Yasin saya pakai awak ibadah tu dibaca. Tapi nama kasih ambon di membaca Yasin untuk orang mati, membaca Yasin untuk orang meninggal, orang mali yang naik haji, pulang haji, pergi umrah, pulang umrah. Anak baru lahir, orang mati baca di mana dalilnya? Tak ada dalil itu, Pak. Faham? Maka dari itu hendaklah kita dalam urusan ibadah tidak boleh mengada-ngada. Wadolah nama tanya larangan. Kan tanya kok kan tak ada larangan Ustaz katanya. Maka kita katakan pertanyaan anda salah. Dalam urusan ibadah Bapak Ibu, kaedah perhatikan. Dalam urusan ibadah ulama sudah sepakat bahwasanya al-aslu fil ibadati al-ittiba'. Hukum asal ibadah tu mengikut Nabi. Tak ada lain dah. Kalau ditanya larangan nak katamu larangan tu dah. Sama mereka ni. Si ana melarang awak umpama awak sembahyang solat Isya 5 rakaat. Ada orang melarang? Ada dalil larangan? Tak ada, karena ibadah bukan dibangun di atas kebolehan, tidak ada. Dibangun di atas mengikut. Faham tak? Ni ada orang membuat rancu dia awak. Akan tak ada larangan dia Ustaz. Larangan dia tak ada dah. Kalau begitu siapa nama larang awak sembahyang subuh 3 rakaat? Tak ada kan? Karena agama bukan dibangun di atas dasar ini, di atas dasar mengikut. Cari dalil dulu baru beribadah awak. Faham? Bagaimana cara mengajak atau menghijrahkan orang tua kita yang masih taklid kepada kebiasaan beragama nenek moyang atau kebiasaan masyarakat dikarenakan baik Bapak Ibu kaum muslimin, orang tua perlu kita jelaskan dengan cara yang baik. Kita ajak mereka dengan cara yang lemah lembut. Jangan kasar di dalam menjelaskan kepada orang tua. Tak boleh kita mengatakan orang tua kita keras hatinya, jangan. Mereka tidak sama dengan kita, dan mereka sudah hidup di zaman dengan kita yang berbeda. Jadi tak boleh awak langsung mencap orang tua kita keras hatinya, tak boleh. Doakan kepada Allah, jelaskan baik-baik. Bu, cara beragama ini adalah sesuai yang diajarkan Rasulullah. Tak boleh kita membuat cara yang baru, dan tak boleh pula kita mengikuti taklid kepada apa? Kepada agama cara orang kebanyakan nenek moyang. Ini tidak dibenarkan. Caranya apa? Ikut dengan adat dan jajan Nabi. Jelaskan baik-baik. Kemudian setelah itu kalau orang tua tidak menerima, sabar. Bersabar awak. Sudah tu nanti di lain waktu cari kesempatan yang beliau sedang nyaman, sedang bahagia. Diajak macam itu. Kapan lalu ajak makan pecel lele dulu kak. Sampai yang nak. Pulang dari situ buka di balik lo jus jeruk angin kau kat dua. Nah, tiba di rumah baru macam itu. Mak, cara bagamu merikonan batu. Jangan ikut je tradisi yasinan. Jangan ikut je tradisi tahlilan. Jangan ikut je tradisi sampai 7. Ada sampai 7 ke Pak? Sampai 7 dia tahu? 7 sampai apa sampai 7? Sampai 7 hari. Ya. Ini adalah tradisi yang tak benar. Tak ada isi
istilah tradisi sampai tujuan. Dan tradisi sampai tujuan bagian daripada niyah. Tak boleh kita lakukan. Kan berkumpul-kumpul di sana kan? Tak boleh. Nah, dijelaskan baik-baik. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, mintakan taufik kepada Allah untuk orang tua awak. Taufik kepada Allah untuk orang tua awak. Karena yang bisa memberikan taufik hanya Allah. Awak gobak hanya bisa memberikan penjelasan. Penjelasan awak bisanya. Adapun memastikan seseorang tu ikut kepada kebenaran, ikut tak ada hak awak tu. Tak ada hak awak. Barabana kesantiang awak berdakwah menyampaikan kebenaran, tak bisa awak memastikan orang tu ikut dah. Kini apa ibu kan banyak hadir juga gua. Boleh jadi ada yang tak secocok dengan kebiasaan ibu, tradisi bapak ibu, ayah mau sampaikan. Ada yang mengikut, ada yang tidak. Terkadang di luar nanti, oh itu di dalam lah yang gua, tiba di luar, kayak tak cocok juga jambu tu. Batu. Ayam boyo nenek moyangnya kamu ikutin. Nah gitu kan. Padahal nenek moyang tak boleh kita ikuti ya kan. Kalau nenek moyang le batu boleh, tapi kalau tak batu tak boleh diikuti. Demikianlah kita hanya bisa menjelaskan Pak. Namun nanti di sanalah yang bermain adalah hak prerogatif Allah, yaitu masalah hidayah atau taufik. Karena hidayah itu ada dua kata para ulama. Ada namanya hidayatul irsyad, hidayah petunjuk penjelasan, dan ini bisa kita semua kita jelaskan baik-baik ikut dasarnya, ikut petunjuknya, ikut perkataan para ulama. Kemudian yang kedua, hidayatul taufik, yaitu hidayah namuhnya hati mengikuti kebenaran. Ikut hak awak kada. Ikut murni punya Allah. Awak hanya bisa mendoakan kepada Allah bahawa orang kau dapat mau mengikuti kebenaran. Berapa banyak awak nak tahu kok rokok tu haram, tapi tiba di rumah kau mengicai dia rokok sebungkus. Ya tak? Buktinya apa? Tak mampu awak memberikan hidayah taufik. Tapi Allah kalau berkehendak baik kepada seseorang akan diberi petunjuk untuk meninggalkan perbuatan yang dibenci. Faham? Maka Nabi SAW ketika meninggal Abu Talib sedih beliau kan? Kenapa? Karena Abu Talib beliau dakwakan terus untuk mengikuti tauhid, masuk agama Islam. Namun Abu Talib tidak matinya justru di atas kesyirikan. Ketika Abu Talib mau meninggal dunia, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai ammi ucapkan la ilaha illallah, aku akan jadikan hujah nanti menolong engkau di hari kiamat. Tapi ketika Abu Talib kan mengucapkan la ilaha illallah, datang Abu Gosok, Abu mana mereka? Abu Jahal, jo konco-konconya. Wahai Abu Muttalib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Agama nenek moyang kata Pak. Jadi bahaya mengikuti agama nenek moyang kau, cilaku adanya. Ya, maka Abu Talib karena dia ragu, ya sudahlah. Kalau engkau meninggalkan agama nenek moyang Abu Talib, apa kata orang? Apa kata orang? Akhirnya Abu Talib nawa sampai di kerongkongan, meninggal di atas kesyirikan dan kekal dalam neraka. Itu cari Pak, bahayanya mengikuti taklid kepada agama nenek moyang. Ya, sehingga kita mengorbankan kebahagiaan yang sejati. Maka dengan sebab itulah turun firman Allah dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberi hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai. Hidayah maksudnya di situ apa? Hidayah mengikuti kebenaran. Kalau tahu dia kebenaran, Abu Talib tahu kebenaran. Hidayatul irsyad tahu beliau, tapi hidayatul taufik Nabi tidak punya. Kalau Nabi tidak punya, apa lagi orang selain beliau? Mereka cokol-cokol yang berdiawak apa? Peman-peman setek berdiawak apa? Gitu. Maka kita hanya bisa menjelaskan kepada umat sejelas-jelasnya. Kalau ada yang mengikuti, alhamdulillah, kebaikan untuk mereka. Tidak mengikuti, terserah, tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah masing-masing. Faham? Maka dari itu dakwah salaf, dakwah yang benar adalah dakwah dengan proses yang lurus. Proses berdakwah yang benar. Bukan tak boleh awak berdakwah kau nak cari target banyak orang ikut. Tidak itu dong. Ada sebagian orang berdakwah menghalalkan segala cara. Bahkan yang diharamkan Allah dibuli Allah. Ada orang berdakwah di musik. Di musik berdakwah ada. Katanya, supaya orang banyak ikut. Supaya orang rajin ke masjid, abang musik di masjid. Wadang di masjid. Ini banyak aktivis dakwah seperti ini. Para penggerak dakwah banyak begitu Pak. Berdakwah je musik. Padahal musik hukumnya telah disepakati oleh para ulama. Ijma' para ulama, hukum musik haram. Hukum musik haram. Dalilnya ada dalam surah Luqman, ada di dalam surah An-Najm, dan ada dalam surah Al-Isra. Kemudian hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan la yakunan nasa min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang nanti dari umatku sebahagian sekelompok orang menganggap halal atau menghalalkan musik, zina, sutra dan khamar. Dan ikut kampe-ampeknya oleh batamu. Ada orang menghalalkan zina, lah ada batang doktor menghalalkan zina.
Ada orang menganggap halal khamar, ada orang bermudah-mudah minum khamar. Bahkan tidak jarang acara kenduri-kenduri undangan itu ada disajikan khamar. Dah banyak. Sutra, banyak laki-laki pakai sutra. Padahal sutra diharamkan bagi lelaki. Musik. Secalik bara banyaknya kini bermusik. Bahkan musik itu dah hanya di luar lah jadi tontonan dalam masjid. Di masjid bakal sidah. Ibu-ibu majlis salim perhatikan. Ibu-ibu majlis salim apa boleh? Karena ibu-ibu majlis salim yang paling semangat mengadakan apa? Qasidah Rabana. Ambo tadi ke Paika Baru ada dari Bayang ke Pasar Baru tadi. Ada masjid. Kemarin baru ceramah di sana. Tadi pagi udah lebat tonton di sana qasidah. Lagunya lagu-lagu qasidah. Lagu qasidah. Sepintas tidak ada ubahnya masjid dengan gereja. Sepintas Pak, tidak ada ubahnya masjid juga gereja. Apa itu? Laba musik di dalam masjid. Padahal masjid kau kata Allah dalam surah An-Nur, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu bil-ghudwi wal asal. Di dalam masjid hanya dibolehkan oleh Allah untuk mengangkat, meninggikan suara, meninggikan namanya. Nama-nama Allah yang kita sebut, berzikir, azan, salat, majlis ilmu, ikonani bulian dalam masjid. Kemudian mengingat Allah di waktu pagi dan sore hari. Ikut perintah, tidak ada musik di sini dah. Akhirnya bagandang ibu-ibu majlis salim goyang-goyang loh. Bahkan festival, musabaqah, apa namanya? Musabaqah apa namanya? Qasidah Rabana se-provinsi Sumatera Barat disaksikan oleh Dewan Hakim yang mulia, berpeci haji, pakai teh susu segelas sambil minum. Goyangannya kurang mantap. Musibah ini, Pak. Musibah dalam masjid ataupun di tempat-tempat kerumunan. Perempuan, coba cari Bu, bara banyak kesalahan kuat musik. Dan kedua, lagu-lagu dilagukan oleh wanita. Dahulu perlu ketahui, yang malagu di masa jahiliyah nama lagu tua, tidak ada wanita merdeka tu, apalagi laki-laki. Nama lagu tu budak. Budak, Pak. Ada hadis tentang jariyah kan, yang mengguyap duf namanya, semacam rebana dari kulit, tapi tidak rebana mau diawak. Ini awak rebana kalau pakai ring-ringan yang bunyi-bunyi itu kan. Kalau itu dulu cuma kulit. Yang suka bernyanyi di masa Arab jahiliyah dahulu adalah anak-anak kecil, budak-budak wanita. Tidak ada wanita merdeka tu. Kalau awak kini coba lihat, ada budak di Kabupaten Selatan, tidak ada tu, Pak. Justru wanita-wanita merdeka, suami mereka pejabat, suami mereka ustaz, tapi justru mereka bergandang-gandang lagu-lagu. Di mana kita dibanding orang Arab jahiliyah? Mana lebih mulia? Mana yang lebih mulia, Pak? Maka dari itu ibu-ibu, jangan awak ikut injo awak caro-caro bakasidah. Kasidah kau tinggal Bahkan jauh lebih parah, adalah kasidah-kasidah nan kini jo bahasa Arab tapi justru adalah isinya romantika cinta. Yo jangan sangkolo Pak, nasatiuk bahasa Arab tu elok saudara ndak do. Orang Arab tu sama lo mau diawak tu nah. Adalah nan putih cintonyo. Nyu putih dek pacar nyu ambil mic cik ko lagunya seorang. Lagunya adalah aku ditinggalkan. Alangkah rindunya aku, alangkah beratnya hati ini ditinggalkan oleh dirimu. Tapi jo bahasa Arab. Awak kini balagulo meritu. Balagulo tu ya habibi. Itu. Wahai kekasihku, padahal itu lagu cinta. Awak tak ngerti, adik bahasa Arab. Ni orang awak kau Pak, kalau bahasa Arab tu Pak, aku Quran katanya kau. Ada orang umroh, ada ceritakan kan para dai Pak. Umroh, pergi ke Makkah, sibuk di pasan, dak bertamu jo Quran. Kau bahasa Arab kan, orang Arab tu bahasa Quran bahasa Arab dah Pak. Dak bahasa Minang dah. Nyu ambil dapat tu tahu saku. Quran katanya. Jadi tidak setiap yang bahasa Arab itu elok. Boleh jadi itu adalah bahasa-bahasa romantika. Bahkan ada kalimat lagu yang biasa dilakukan oleh siapa? Ada usah sebut namanya. Ya kau berang lo orangnya kalau lah ada live ni ku nyajo banyak citizen nanti ada ya. Macam-macam lo kan. Ada lagu boleh terangkan lagu. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Ayana. Ada lagu itu tak? Le tahu ibu lagu kau bahasa apa? Bahasa Yaji apa sama? Bahasa Arab kamu. Le tahu artinya itu. Ini adalah kata para ulama, diberitahukan oleh para ulama kibar hayah dari ulama Saudi, ikut berbau kesyirikan. Bahawa berbau kesyirikan karena Allah memanggil kepada selain Allah. Apa panggilan awak? Wahai Taibah, wahai Taibah. Taibah kau ndak nama Allah dah Pak. Kalau kamu imbau kamu minta sesuatu, kasih awak minta hanya kepada Allah. Kini awak minta kepada Taibah. Taibah kau bersesi para ulama siapa yang dimaksud Taibah?
Kau ditanya ke pembuat lagu, mungkin you akan berkilah. Oh, mungkin Taibah kau sia. Ada Taibah tu boleh jadi nama orang-orang soleh lah meninggal dunia. Orang dalam meninggal dunia tak bisa minta dia dah. Apa mintanya? Ya dawal ayana, wahai yang memberikan kesembuhan, sembuhkanlah penyakit mataku. Le mungkin awak minta kesembuhan kepada selain Allah, padahal nama Allah tak ada Taibah. Apa laguan kau? Ikut lagu yang berbau kesyirikan. Ibu-ibu misalnya susu babu festival. Aneh. Aneh, Pak. Le faham, Bu? Makanya berhenti awak dari tradisi yang salah kau leh. Mulai dari kini saya pakai awak berhenti. Kalau dia orang sampean kan, cara bagamu nama tu adalah ana dikatakan Allah, ana dikatakan Nabi, wajib awak ikut. Ana dilarang Allah, dilarang Nabi, wajib kita tinggal walaupun milisi budaya. Faham? Baik. Karena itu tidak boleh kita menyanyi-nyanyi, apalagi di dalam masjid. Ini meremehkan masjid, Pak. Tak boleh. Bapak pengurus, mudah-mudahan kalau Pak, mudah-mudahan tarangan ada Pak pengurus. Mulai dari kini saya pakai oleh di masjid awak, jangan ada orang gandang-gandang. Ku ada gandang-gandang masjid kau bakal semua kalau bisa. Itu harapan bukan perintah ya. Kau kaceng kareh mana lo kau. Apakah di dalam Islam diwajibkan pakai cadar dan apa hukumnya? Karena banyak orang salah faham dianggap. Baik, masalah cadar khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama. Seperti Syekh Al-Albani, beliau menganggap bahwasanya cadar tidaklah wajib. Adapun para masyayikh yang lain Adapun para masyayikh lain menganggap ini adalah mustahab, dianjurkan, bahkan wajib. Bahkan wajib. Ini khilaf, tak perlu kita gontok-gontokan dalam masalah ini. Selama wanita minimal dia berhijab dengan hijab yang benar, menutupi aurat, pakaiannya tidak terobos, maksudnya tidak apa namanya? Tidak terang ya, tidak transparan, maka ini sudah mencukupi. Kalau pakai hijab jauh lebih baik. Jauh lebih baik, lebih sempurna. Karena apa? Karena di antara para ulama yang mewajibkan atau yang mengatakan mustahab atau bahkan ada yang mengatakan wajib berhijab adalah berdalil dengan bahwasanya wajah wanita itu adalah bahagian sentral daripada tubuhnya. Awak kalau kau mencari orang, Pak, mana awak cari? Nak awak cari tumit kaki atau wajah? Untuk mengenal orang. Umpama ada orang kamu menikah, saya pengen ta'aruf ke rumah siapa? Ke rumah Siti Wulandari. Ana dicari tumitnya atau apa? Wajah yang dicari. Aku yang Wulandari kau. Mata Wulandara kan? Nah, jadi karena wajah adalah sentral, maka para ulama mengatakan dianjurkan untuk ditutup. Kalau umpama wajah tu cantik, maka diwajibkan untuk menutup. Dan ini sepakat. Kenapa? Karena khawatir akan terjadi fitnah. Nyawa apa? Nan wak cari pun kalau lah ada nanggak apa maksudnya nilainya gak 9 kateh kowe. Aku bahaya dak ustaz-ustaz awak dah. Dak ustaz-ustaz dah bajang-jang seketek lama je cari gitu bahaya. Maka dari itu para akhwat hendaklah bercadar kalau memiliki wajah yang cantik. Dak wajah cantik pun tak apa-apa, bercadar kalau mengikuti benar-benar awak menjaga kehormatan diri, maka insya-Allah berpahala dan itu dianjurkan. Faham, Pak? Faham tak? Jadi apa-apa jangan sampai kata pertanyaan kau tadi, banyak orang yang salah faham. Jangan sampai salah faham lah, Wak. Cadar kau nak ninja dah. Cadar kau tidak lo menunjukkan dia teroris dah. Walaupun orang teroris memakai model itu lo. Tetapi setiap orang yang bercadar adalah teroris. Kenapa? Karena mereka sedang mengamalkan sunnah Nabi. Dan memang benar, aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran keras, orang-orang teroris atau seperti orang khawarij, apapun bentuknya, mereka akan menutup kesesatan mereka dengan sebagian kecil dari agama. Contoh orang teroris, ini pakai cadar lo isinya, laki-laki berjanggit lo mau dia apa gua. Makanya orang kau mau kami gua berjanggit seketek gue. Aku panjang cari kawan. Gak dua minit tu cari saya dulu mah. Lain dak ada apa di belakangnya gua. Matu ada akan sampai 7 lo kena. Gitu. Maka dari itu memang kita hidup sekarang di zaman fitnah, perlu awak hati-hati dalam ambil ilmu agama dan tak boleh awak tergesa-gesa menghukum sesuatu. Faham, Pak? Nah, itu. Maka itu jangan takut orang bercadar lah, Pak. Kalau ada yang bercadar, dorong Ustaz. Ya, Ustaz, dorong. Kalau ada isteri bercadar nanti di rumah, Ustaz, dah, mau ingin bercadar, dorong, mantap boy. Jadi dagangan lo. Ibu kami sering kami jelaskan dengan lemah lembut 1 tahun ini. Kami menahan untuk pergi pengajian. Lagi beliau mengancam kalau kami enggak boleh. Iya, sabar. 1 tahun kita berdakwah kepada orang tua itu masih waktu yang sedikit.
Siapa yang lebih hebat dakwahnya daripada Nabi Nuh alaihissalam? Bara dakwah Nabi Nuh kepada umatnya. Tak seorang yang didakwahi tu. Ribuan umat yang didakwahi. Berapa dakwahnya? 950 tahun. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi." Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. "Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama." Nabi Nuh telah berdiri, berdakwah, menyampaikan kebenaran di tengah umatnya, mencegah kesyirikan, menegakkan kepada tauhid. Bara lamanya 1000 tahun kurang 50 tahun. Bara tu 950 tahun dakwah. Tapi apakah Nabi Nuh mengeluh? Tidak. Iko baru setahun lah langsung drop. Jangan, sabar, tetap jelaskan, ajak baik-baik. Dan perlu teman-teman, para ikhwan dan akhwat, kalau berdakwah kepada orang tua, cari waktu yang tepat. Jangan pulang dari sawah lah mengecek sekali. Mak, tak boleh nonton sinetron. Batu, sinetron kau banyak maksiatnya. Jangan. Tunggu dulu waktu mereka sudah makan, bisa dipijit sedikit dulu orang tua awak nak. Lah diurui lah lape panik tu, amal mak nak diurui. Kaki kepala. Lah selesai itu baru tanya mak, besok ada pengajian di musola apa? Namanya apa? Darul Muttaqin yang mengisi lahir beko insya-Allah mungkin dai-dai ya, mudah-mudahan dia jangan awak nambat tu mohon izin besok mak gitu. Oh tak boleh itu sesat, tak ada kesesatan do mak. Jalan baik-baik. Bahkan pengajiannya justru dengan dalil, dengan ada ayat, ada Al-Qurannya, ada pendapat para ulama tentang itu. Itu kejaran kepada mak awak. Cari, kalau umpama dilarang dah baru besok diulang balik, bila diulang balik, cari waktu yang pas. Dan insya-Allah dengan sebab itu kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amak awak bisa mengikut kepada kebenaran. Bagaimana pendapat tentang aliran tarikat? Mohon penjelasannya. Tarikat, apa itu tarikat? Terikat ya? Terikat tali. Apa tarikat? Ada yang bisa jelaskan? Apa itu? Oh, cara beragama tarikat. Tarikat Bapak Ibu, ya. Ini tidak ada dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tarikat kau kan ini nanti ada tingkat-tingkatannya. Ada namanya syariat. Syariat. Kemudian apa lagi? Tarikat, makrifat, hakikat. Banyak lo tingkatnya, Pak. Ikut tidak ada dikenal di masa Nabi. Iku adalah cara ciluannya orang-orang sufi. Sufi yang ekstrim ya, bukan sufi yang kadang ada sufi yang disebabkan kepada para tabi'in, tetapi sufi yang ekstrim, yang sesat. Ini membuat cara agama dengan cara yang kayak seorang. Tak cara Nabi dah. Atau adanya kalau umpama kini gua baraja agama mereka, ada Al-Qurannya, ada hadisnya, ada perkataan para ulama, kau baraja kulit baru. Al-Misi dia tak? Itu Pak. Awak belajar kulit baru. Nah ni sina mano? Beku ada wirid-wirid tertentu dapat dek guru dengan ilham langsung dari langit. Wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu. Bahkan tahlilan aku identik dengan orang sufi. Tahlilan, cara rawatib tahlilan kau identik dengan orang sufi. Cubalah cari di YouTube, Pak. Orang-orang sufi kalau mereka bertahlilan tu banyak tingkatannya. Tingkatan orang awam, la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Ini syariat baru, masih kulit. Kalau naik kelas mereka tidak ada lafaz mufrad lain, lafzul jalalah, Allah, 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 Allah. Itu. Nanti naik kelas lagi, dhamir, hu. Itu zikirnya orang-orang tarikat. Nanti naik kelas puncak, baru apa zikir ini? Ini berolok-olok dengan agama. Tak benar. Tak pernah Nabi mengajarkan cara zikir seperti ini. Maka dari itu aliran-aliran tarikat yang ada bertebaran di negara awak, maka hati-hati awak dari aliran itu tak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena cara beribadah mereka, cara beragama mereka dengan guru bukan dengan Nabi. Di mana taklidnya kepada guru gua bertunduk kepada guru. Tak boleh. Kita sudah ajarkan bahwasanya cara beragama yang benar adalah awak mengikuti Nabi. Kalau Allah dan Nabi awak nak mengecek, awak katakan sami'na wa ta'na. Mau masuk akal, mau sesuai budaya, mau sesuai syahwat atau tidak, wajib kita ikut Nabi. Tapi kalau guru, ustaz, sia sajanya, nak ngajar kat awak calik dulu. Lepas tu nak ngajar. Maka dia tu aliran tarekat adalah aliran yang menyimpang, tidak boleh kita ikuti walaupun banyak orang yang tak senang. Kalau ada guru-guru tarikat kau boleh datang ke masjid, duduk bersama-sama. Kalau memang itu batu nan diajar tu wirid-wirid nan tak diajar Nabi kalian ajar, ada dalilnya, benar kami ikut tarikat. Karena dalam urusan agama tak boleh kita mengada-ngada.
dan dosanya adalah untuk guru tarikat, dan siapa saja umat yang mengikut tarikat dengannya tanggung dosa sendiri. Mengajarkan cara ibadah, cara beragama yang tak benar. Ini tarikat kok banyak loh tuh Pak. Ada namanya Naqsyabandi, ada namanya Satari, ada namanya Ismaili, ada macam-macam aliran tarikat. Beko ibadahnya tu aneh-aneh. Bahkan kalau nyol berkumpul di masjid itu nyututi masjid. Nyututi masjid kapan perlu tolong masuk ke dalam. Tak boleh orang lain tahu. Iko wirid, ambil kau dapat ke wirid-wirid baru. Baca wirid-wirid baru. Tak boleh orang lain tahu. Kalau itu benar Pak, benar wiridnya, benar ibadahnya, tentu jalan ke surga nak. Masuk orang tarikat saya masuk surga tak boleh. Ya Pak, harusnya diajarkan kepada kita. Kalau batu, ini menunjukkan apa? Faham ini adalah faham sesat. Disebutkan oleh para ulama dahulu, apabila kalian melihat suatu kelompok di mana mereka berbicara dalam urusan agama mereka diam-diam, sembunyi-sembunyi, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah, ketahuilah mereka di atas kesesatan. Awak agama jalan Pak, cari okey ni kah? Ceramah awak undangan orang nak. Awak lagi tahu di masjid pakai apa? Mikrofon terbuka, siapa ingin datang. Ada salah diambil lurihan, awak ikut siap benar-benar. Tapi kau nak bana nanti sampai kau ikut kebenaran dari Allah, wajib ikut. Tak ada suruhan dah. Tapi kau ada lo bagamu masjid khusus. Nanda boleh nanda berbaiat je tuan kunyo, tak boleh solat di situ dah. Anak muridnya, pengikutnya kalau dak lo boleh solat di masjid awak dah Pak. Itu tarikat seperti itu biasanya. Dan mereka bersekte-sekte. Maka dari itu aliran tarikat adalah aliran yang menyimpang. Hendaklah kita berhati-hati dan tidak mengikuti kepadanya. Semoga Allah perbaiki keadaan kaum muslimin. Bagaimana adat istiadat yang menyebabkan perpecahan dalam beragama, sementara di Minang semuanya adalah adat bersandi Sarak, Sarak bersandi Kitabullah? Ini pertanyaan yang bagus Pak. Dan ini biasanya kita harapkan mudah-mudahan didengar oleh para nenek mama. Di Minangkabau ya, masalah adat itu wajib tunduk di bawah syariat Pak. Masalah adat budaya, orang Minangkola sabananya sapake harus tunduk di bawah agama. Siapa mengatakan tunduk di bawah agama nak kita doh. Pertama sekali falsafah itu dibuat di Padang Marapalam atau di Perjanjian Marapalam, di mana antara suku adat dengan tokoh agama setelah terjadi perang Padri sekitar 1821-an, maka sepakat bahwasanya tokoh adat telah membuat janji setia di atas kesepakatan bersama, membuat falsafah adat Minangkabau, yaitu adik basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah, Sarak mangato, adik memakai. Ini sudah disepakati di dulu. Cuma ke belakangnya falsafah ini cuma di mulut dan semboyan saja. Tidak ada nilainya. Baik itu, banyak adat-adat orang Minang kini nang kita, masyarakat kita kok nak berselisih bertentang dengan agama awak. Contohnya sabut saja Pak. Tak semuanya udah bayar, sebagian. Contoh, umpamu adik awak kalau baralik tu umpamu contohnya waris. Apa Pak? Contoh seperti harta waris, hak waris. Harta waris di Minang kok, adat di Minang padusi lebih garang daripada laki-laki. Betul tak? Sebenarnya ini secara Islam tak benar. Allah menetapkan dalam surah An-Nisa, laki-laki itu dapat 2 bagian daripada padusi. Tak boleh awak lebihan dah. Di Minang justru demikian. Ini arti apa? Tak sesuai dengan Sarak. Awak kalau sebagai tadi, Sarak mengatur, adik memakai. Sarak awak di mana sumbernya tadi? Adik bersandi Sarak. Artinya adat bersandar atau mengikut kepada agama. Sarak bersandi Kitabullah. Artinya agama Islam kau, agama awak kau sumbernya dari Kitabullah. Kitabullah dari Al-Quran dan Sunnah. Sarak mengatur, adik memakai. Kalau Sarak lah menetapkan, adik jangan buat cara lain lah. Ikut Sarak. Kan ikut makna apa? Entah kau salah ambok kah? Kau ada apa-apa, nenek mamak sih kau tolong luring kalau salah. Artinya apa? Kesepakatan adat wajib tunduk kepada agama. Kini contoh model hak waris. Hak waris dari Minang itu bagian perempuan lebih besar daripada laki. Padahal Islam tidak menetapkan demikian. Bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kenapa demikian? Karena padusi go Bapak Ibu, bini kalau nyolah jadi status bini, tanggung jawabnya siapa? Di bawah laki. Full di bawah laki. Makanya kau bagi dapat bananya separuh, setengah dari bagian laki-laki, cukup. Kenapa? Inyo nak boleh jadi harta untuk inyo dan inyo dapatnya nafkah dari lakinya. Beda dengan lelaki. Kalau awak suami-suami kau Pak, tanggung jawab apa siapa?
anak bini dapat bana awak dua kadang kalau cukup dah. Alun tentu cukup. Maka dari itu ini adat yang perlu kita luruskan. Contoh anak lain, umpama mau cok jo rokok. Mau cok jo rokok, pada rokok haram dalam agama. Diucok jo rokok. Ini menyelisih adat. Atau contoh lain, kalau anak keponakan lah kabar alik bagi pengulu dulu. Beku nenek mak tanya. Lei babunyian. Lei ada bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi itu organ. Organ tunggal diundang artis ibu kota atau ibu desa dari Padang. Dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, melodinya lagi gak lambek step. Lagi gak berbajunya tapi bajunya gojo-gojo kurang seketek. Lah jam 10 malam, Pak, sampai pukul 3 pagi. Dah tripping sudah. Baju mohon maaf hampir tidak berbaju. Siapa mencari apa? Sebahagian daripada pemuda-pemuda, masyarakat, apa-apa, ibu-ibu, nenek mamak satu sinan. La ilaha illallah. Iku adat Pak kau. Lai batu falsafah awak. Maka dari itu adat yang mereka harus dihapuskan dari ranah Minang. Harusnya. Kenapa? Karena berselisihan dengan cara agama awak. Cuba cari Pak, musik itu hukumnya haram. Sepakai ulama Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam siapa satu lagi? Abu Hanifah. Semua ulama madhab sepakat hukum musik haram. Kini awak buat musik tripping Pak, disco bajoget, di lagu lo dek parusi hampir tak berbaju ler. Nama nonton apa-apa ibu-ibu bekal di rumah lalu je wak. Suami awak celik malah pengen menonton. Dia senang ibu-ibu. Abang awak dia izinkanlah abang pai aman cali Alex Sianu, ada artis ibu desa di situ. Lain nama ibu malah pengen. Padahal yang gak dicari dia apa-apa kok. Ini adalah pemandangan yang luar binasa. Nama ibu-ibu maksiat. Allah lah mengatakan di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat kau elok. Allah mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Sampaikan, katakan wahai Muhammad kepada para lelaki, hendaklah para lelaki menundukkan pandangan mereka daripada melihat aurat wanita. Demikian juga wanita, katakan wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin, dan katakan kepada para wanita hendaklah mereka menundukkan mata mereka, pandangan mereka daripada melihat lelaki. Kini Pak ndak menunduk le do. Awak adiran artis ibu provinsi, awak cari tonton bersama-sama. Ndak mengadip matoro. Le betul kan tu? Padahal agama lah menetapkan mereka. Syarat lah menetapkan mereka. Awak tonton bersama-sama. Ini namanya menentang agama. Makanya adat seperti ini harus dihapuskan. Ibu-ibu ingat, kok kabar lek jo besok nang kedua atau nang ketiga, mambil menantu jangan dia donjo acara baralek dengan tambahan artis ibu kota. Tak perlu artis ibu kota le dah. Tak perlu awak hiburan-hiburan seperti itu. Undang orang makan orang ke rumah, udah selesai. Tak ada artis ibu kota, tak ada doa-doa berjamaah. Tinggalkan adat yang tidak sesuai dengan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya sampai. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Ada pertanyaan yang kami tidak tahu ilmunya, wallahu alam. Wallahu alam, kami tidak tahu. Demikian, semoga bermanfaat. Masih ada pertanyaan? Apa-apa boleh bertanya. Ku ada nan salah beko masalah adik beko tak masalah salah dalam ucapan. Boleh melurin Pak. Kita lapang. Ibu-ibu boleh bertanya. Pertanyaan di apa sudah kami jawab sesuai kemampuan. Ada apa-apa bertanya boleh Pak? Boleh tunjuk tangan bertanya. Ada Pak? Ibu-ibu ada bertanya? Silakan Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terdengar. Because salah apa? Salah faham ke? Apa? Ya. Oh, dosa gibah. Apakah benar tidak diampuni oleh Allah? Kalau bertobat tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh jenis dosa, termasuk dosa syirik. Kalau awak lagi bertaubat. Tapi kalau tidak bertobat, dosa syirik tidak diampuni. Adapun dosa gibah,
Karena itu termasuk ke ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, diampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Kalau tidak bertobat berarti diazab di akhirat atau di alam kubur sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu mungkin mereka masuk ke dalam surga insyaallah. Tapi kalau dosa syirik tidak diampuni kalau tidak bertobat sebelum nafas berpisah dengan jasad. Kalau bertobat semua dosa diampuni. Orang yang kita gibai, kalau ibu mampu, kita mampu untuk meminta maaf kepadanya, meminta kerelaan, itu jauh lebih baik. Memang itu yang dituntut. Kemarin saya menggibahi ibu kemarin, saya bilang, Bu, saya bertobat kepada Allah, saya pernah menggibahi Anda. Saya pernah menggibahi Anda, tolong dihalalkan, mohon maaf, mohon dihalalkan. Atau itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kasih awak pernah dulu menggibahan, menjatuhkan nilai atau apa? Menjatuhkan menggibah saudara kita, hendaklah kita bersihkan pemikiran apa gibah itu dari orang yang pernah kita sampaikan. Kamu awak bergibah di sini, dulu ambo salah, ternyata ibu tu dah mau dituduh. Nah itu, artinya kita bersihkan. Demikian caranya, wallahu a'lam. Ya. Yang digibah itu apa, Pak? Apa itu gibah? Gibah kata Nabi adalah dzikru akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan apa yang dia benci. Menyebut gibah dalam agama secara umum secara umum gibah itu hukumnya haram. Allah mengatakan wala yaqtab ba'dukum bi ba'din ayuhibbu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian menggibah, mencari-cari kesalahan orang lain satu di antara yang lain. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentu tidak mau kita. Ini dosa besar, kata para ulama, dosa gibah dosa besar. Tapi ingat bahwasanya tidak semua gibah itu dilarang. Bahkan di saat-saat tertentu boleh kita menggibah, menyebut aib saudara kita. Kapan? Contohnya, apabila awak ingin menjelaskan identitas. Menjelaskan identitas, contohnya, si fulan tua inyo maliang. Awak pergi kepada hakim ke pengadilan. Kemudian hakim bertanya, si fulanan mana? Si fulan tu ada dua namanya. Ternyata yang cikgu ada identitas. Umpamanya agak kakinya agak pincang. Maka boleh kita menyebutkan identitas bukan untuk menjelekkan. Kita sebutkan si fulanan pincang sehingga hakim bisa membedakan mana yang orang yang dimaksud. Atau contoh yang lain, untuk menyebutkan umpama kau mau menikah, agar tahu awak mana orangnya, boleh menyebutkan aibnya, tapi bukan untuk merendahkan. Bukannya untuk merendahkan. Contohnya ikhwan yang itu apa tuh yang telinganya agak kecil seketek, ini kan aib, tapi untuk menjelaskan identitas. Kalau bukan niatnya untuk untuk merendahkan, menghina, maka ini boleh, tidak mengapa. Atau contoh yang lain, menyebutkan seorang dai, seorang tokoh, seorang ustaz, kalau ini membuat pemahaman sesat, pemahaman yang salah, boleh kita menyebutkan namanya dengan tujuan untuk menjelaskan kepada umat, bukan untuk mencaci. Boleh. Bahkan Imam Muslim di dalam sahih beliau belum membuat bab khusus bahasanya boleh menyebutkan rawi hadis yang tertuduh cacat, mempunyai kecacatan, maka boleh kita sabuian. Tapi tujuannya ini bukan untuk merendahkan. Karena dulu para dai itu umpama sabui Ustaz fulan batu, ini membawa keliru dalam pemahaman itu. Dan ini banyak followernya. Manusia banyak terjatuh pada kesalahan disebabkan ini. Kita sabui namanya. Sebagian dai nak doh. Menyebut kebenaran boleh, sebut saja kebenaran. Tapi jangan sabui BA orang. Enggak, boleh kita sebutkan kalau dia memberi pengaruh yang buruk kepada umat, agar umat tidak terjatuh kepada kesalahan yang dia bawa. Faham? Ini perlu dibedakan. Ini jangan sama saja pematang. Mereka kalau boleh sabui, itu kare mana tu sabui suruh lain. Enggak. Para ulama dulu boleh menyebutkan dai-dai yang membawa pemahaman sesat, dan itu mesti disebutkan namanya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagian yang kami pelajari dengan guru atau nenek moyang, kami tangan itu lurus. Bismillah, waktu kita berjumpa, itu kelihatan teman itu jadi goyang-goyang. Ternyata pada kita mana yang benar dan kita mana yang betul. Ya. Yang mana kan? Baik. Dalam masalah memberikan isyarat ketika tasyahud, ini khilaf di antara para ulama. Sebahagian para ulama merajihkan, dan ini pendapat yang lebih kuat, yaitu memberikan isyarat ke depan tanpa memberikan goyang. Maksudnya tidak ada juga goyangkan.
Namun ada para ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, ada yang berpendapat boleh digoyangkan, diberikan gerak isyarat berdasarkan ada lafaz hadis, yaitu wa asyara bisababihi wa yuharrik. Nabi ketika tasyahud beliau memberikan isyarat dengan telunjuk dan menggerakkannya. Ada lafaz seperti itu dalam hadis. Maka para ulama memberikan antara ijtihadnya memberikan isyarat tunjuk tadi dan menggerakkan seperti ini. Berarti ada para ulama yang memandang hanya cukup dengan memberi isyarat ke depan tanpa menggoyangkan. Ada pula yang berpendapat boleh menggoyangkan. Dua-duanya berdasarkan dalil. Dua-duanya berdasarkan dalil yang sahih. Ini dalam disebut dalam istilah fikih khilaf tanawwu', yaitu khilaf yang sama-sama ada dalil. Kini awak boleh memakai nama kedua-duanya. Mau cuma pakai tunjuk saja tanpa menggoyang, atau mau pakai goyang. Dua-duanya benar. Kenapa? Dua-duanya ada dalil yang sahih. Sama je baca bismillah, Pak. Di Siko tadi kan imam bismillahnya sir ya. Iya kan? Bismillahnya lambek. Ada lo yang boleh bismillah itu kancang kalau ketika salat jahar. Maka dua-duanya ini disebut dengan khilaf tanawwu', yaitu khilaf yang awak boleh berlapang hati dalam masalah itu. Kenapa? Dua-duanya ada dalil, dan dalil itu khilaf lah terjadi dari masa zaman dahulu, dari masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang kalau solat tu bismillahnya di kancangan. Adapun Imam Ahmad berpandangan kalau bismillah tu di lambean, berdasarkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya khilaf kau bukan punya orang NU ndak dah. Bukan khilaf Muhammadiyah NU ndak dah. Sebelum NU Muhammadiyah lah ada khilaf kau lah ada dulu bang. Gitu. Ini dibolehkan dalam agama awak dan ikut bentuk kelapangan agama awak. Berkhilaf selama ada dalil, dan awak dah boleh menyalahkan Bapak. Dah boleh lah salah. Bapak nak bergoyang udah dah. Judah lo ikut judah pun tak boleh paksakan. Kenapa? Mereka berpegang dengan dalil. Dan tak lo boleh udah menyalahkan orang nak menggerak-gerak dah. Bapak gara-gara salat. Tak bisa. Kenapa? Dua-duanya dalil. Apapun gerakan, apapun bacaan dalam ibadah, kalau sesama dengan dalil yang sahih, maka boleh kita berbeza. Nyunan tak boleh nan perbezaan nan dibanci itu adalah khilafut tadad, yaitu khilaf yang cik ada dalil nan cik kali hangok. Tahu dah? Nan cik berdalil ada dalil, ikut dalil lambu. Aku dalil lambu yang hadis sahih. Al-Quran mengecek mereka, hadis mengecek mereka, para sahabat mengamalkan mereka, kau pendapat para ulama. Anak seorang dak, ndak do kami ko nenek moyang kami siko. Iko kami lah kebiasaan tradisi kami siko. Iko namanya kareh ongok. Kareh angok ndak boleh. Iko dibenci dalam Islam. Jadi khilaf yang perbedaan itu boleh adalah sama-sama ada dalil, dan tak boleh awak saling mencela, tak boleh saling menyalahkan. Tetapi kalau umpama khilaf tu yang cik ada dalil, cik enggak, yo kare kapal saja, maka ini khilaf yang tercela. Ada yang lain? Faham dah? Baik, silakan Pak ya. Dapat kalau ambil saya nak sekali. Enak, besok kan libur ya? Libur Ustaz. Oh sekolah Ustaz. Iya, belum tahu mau bila bisa sekolah. Tadi lah Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Kalau tidak dipikirkan berarti kita kurang dengan kemauan. Iya. Iya. Baik, bagus. Ini pertanyaan yang baik. Masalah tradisi setelah orang meninggal dunia, awak berkumpul-kumpul di rumah mayat 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, bahkan ada 40 hari ya, 14 hari. Tradisi ini, sebagaimana kita jelaskan tadi, ini tradisi yang tidak dijelaskan di dalam Islam dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka dari itu hendaklah kita tinggalkan. Tetapi masalah belakangan adalah, kalau umpama awak tinggal, maka masyarakat akan mengucilkan kita. Betul tak? Dan ini di mana-mana Pak, di mana-mana. Kalau nan bana nan awak tagaana, awak selisih tradisi nan salah, maka yang akan terjadi adalah permusuhan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tarkul adah adawat. Meninggalkan adat tradisi nan salah akan terjadi permusuhan. Dan itu di mana-mana.
Bahkan ambo patang di kampung nyu paucoan dek di perapen dek orang-orang kampung. Kumpul nenek mama, kumpul para alim ulama orang kampung, nyu sangku ambo aku membawa aliran sesat. Berkumpul di masjid. Kenapa? Karena kita menyelisih tradisi. Kenapa kita selisih tradisi? Karena tradisi itu ada yang tradisi yang justru kepada kesyirikan, kekufuran, ada yang mengadu-adu dalam urusan agama, dan ikut ndak adu justru bertentangan semuanya dengan agama. Wajib kita tinggal. Cuma nan menjadi pegangan kita Bapak Ibu adalah setelah awak tahu iko batu, peganglah kebenaran itu dengan baik, kemudian jangan hiraukan perkataan manusia. Kenapa? Yang kita cari dalam hidup ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah, walaupun orang mau benci kepada kita, tapi dengan cara awak hendaklah akhlak kita dijaga, kemudian muamalah kita jaga dengan baik, sosial kita pun kita tunaikan dengan baik. Nyu ziarah kok apa Pak, takziah kok cara saja yang salah di masyarakat awaknya. Niat mereka baik, cuma cara yang salah. Nah, kini bawa cara nan batu cukup kita lakukan dengan ain dia Nabi. Umpama meninggal si fulan. Hari pertama awak hadir di sini lebih dulu. Sebelum orang makan-makan, awak bawa nasi gak po, gak 2 mangkuk. Enak? Gulai ayam gak 3 ekor okay. Dibawa ke rumah, latih buat di rumah. Orang mau makan nak pulang lagi. Berarti apa? Kita telah sunaikan takziah yang benar. Kau diajak dia nak makan, mohon maaf, ambo cukup mantan makan saja, ambo nak makan di situ. Sosial tetap kita lakukan agar kita tidak dianggap aneh bagi orang lain. Nah, kalau umpama dikucilkan juga, biasanya yang mengancam kau adalah orang-orang yang sebahagian masyarakatnya, seperti orang-orang adat itu kencang pertentangannya. Katanya, kalau indak diikuin adat kami, pesu alek elok alek buruk, tak tapi janjang dah. Kan betul. Ini ancaman saja. Maka kita katakan kami tetap akan menjaga sosial dengan baik selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, mohon maaf tanpa mengurangi kehormatan, kami tidak mengikuti syariat tradisi itu. Faham? Nah, kalau tentang di masyarakat dikucilkan, ikulah tantangan awak memegang kebenaran. Ikut tantangan memegang kebenaran. Ibu-ibu menyesalim, dengar elok-elok. Awak kalau meninggalkan tradisi yang salah, pasti kita akan dikucilkan, pasti kita akan dimusuhi. Tapi ibu-ibu menyesalim, ambo terang Allah lagu mereka di ambo. Kata orang mereka, biarlah orang benci, kan itu nak. Asalkan tu Tuhan sayang. Kalau lebat tu lagu ibu kau, coba praktekkan. Tinggal tradisi yasinan, tinggal tradisi kasidah tu. Walaupun orang akan benci, biarlah asalkan Allah sayang. Biarlah awak memusuhi manusia dunia kau dah bu. Sedunia orang memusuhi kita tidak apa-apa, daripada kita dimusuhi Allah dan dimusuhi Rasul di akhirat. Kama akan dibawa nak diri kau. Kama akan dibawa diri. Kalau Allah nak memusuhi awak, nyampan awak ke neraka. Nabi memusuhi awak, nyusiuk dari talago. Tak boleh minum telaga saya. Kenapa? Anda mengada-ngada dalam urusan agama. Mana kita pilih? Nyusiuk awak dari orang dari haji kau, atau nak diusi di Allah dan Rasulnya di akhirat? Mana kita pilih? Biarlah awak nyusi di orang di haji kau. Tapi itu tak akan sampai demikian. Tak akan sampai demikian. Karena itu kita perlu bekerja sama seperti pemuka-pemuka masyarakat, orang dari pemerintahan, para alim ulama. Saya pakai awak untuk berbalik kepada syariat awak, baik dari sisi agama ataupun dari sisi adat. Bahkan adik awak lah langsung pakai tadi. Adik pasti syarat macam ni kita Allah alaih. Ayang kurang. Nah gitu. Anda kan hendaklah bersabar. Nah, kita cari adalah keridhaan Allah. Al-Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada kawannya Rabi' bin Sulaiman. Kata beliau, wahai ya Rabi', kata beliau, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil untuk engkau capai. Faham betul Pak? Orang kau setiap orang kau beda-beda pandang engkau Pak. Beda-beda keinginannya tentang awak. Maka diikuti kata orang, ini yang awak ada Pak. Maka Allah mengingatkan Nabi dalam Al-Quran surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, andaikan engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka engkau akan tersesat dari jalan Allah. Jadi tidak boleh awak gubris kata orang banyak dah Pak. Hendaklah awak bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah beri hidayah kepada awak istiqamah memegang kebenaran, dan setelah itu mudah-mudahan masyarakat awak sama-sama sadar, babali awak bersama-sama kanan bana. Karena kebenaran lebih berhak untuk kita tegakkan di kampung halaman. Faham Pak? Nah. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah banyak pemuka beragama dan mereka mengaku semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Mereka berpemahaman bahwa jamaah itu maksud jamaah katanya itu pengikut yang banyak. Iya.
Jadi itulah sebabnya mereka mengatakan juga Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bagaimana? Baik. Masalah klaim atau pengakuan banyaknya aliran-aliran di dalam Islam dengan beragam pemikiran dan corak cara beragama yang aneh-aneh, bahkan mereka membawa kesesatan. Setiap mereka justru mengklaim kamilah Ahlussunnah. Aba cara menuduh ni kau. Maka cara menuduhannya adalah hendaklah kita kembalikan kepada klaim itu bisa siapa saja, Pak. Ambo bisa lo ambo mengaku paling benar kau. Apa-apa bisa lo mengaku paling benar, tapi klaim tidak bermanfaat. Tak ada manfaatnya pengakuan sampai ada pembuktian. Namu terserah mau namu apa saja. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana dia cara beragama, bagaimana keyakinan, bagaimana amalannya. Itu yang kita lihat. Klaim itu tidak bermanfaat. Ada pepatah Arab mengatakan kullun yudda'a waslan bi Laila wa Laila lam tuqirru bizak. Setiap lelaki mengaku saya punya hubungan cinta dengan Laila, saya pacarnya Laila, padahal Laila sendiri tak mengakui. Faham tak? Ini adalah bahasa kinayah orang-orang Arab. Dahulu ada wanita cantik namanya Laila. Jadi si Laila ko setiap orang nyo kata ambo pacarannya Laila. Nak kata ko ambo pacarannya Laila. Kata banyak mana pacar Laila mah. Sementara ditanya ke Laila, nama pacar Laila. Tak ada surangnya dah. Ambo dah ikolah kira-kira lebih kurang, Pak. Kini setiap awak mengaku ambo lah Ahlussunnah. Ustaz fulan, kamilah Ahlussunnah. Aliran tarekat, kamilah Ahlussunnah. Teroris, kamilah Ahlussunnah. Semuanya mengaku Ahlussunnah. Bingung awak, Pak. Mana Ahlussunnah kau? Aku lah banyak kawanan apa lagi? Tarik apa namanya kau? Tarik tikar. Sudahlah perlu baca agama dulu. Panjang ada mah. Maka dari itu hendaklah kita mengetahui cara mengenal. Cara mengenal adalah pertama, kita pulangkan pemahamannya, alirannya, ajarannya kepada Al-Quran terlebih dahulu. Ada Al-Quran mengecek mana itu. Satu. Dan kedua, kita pulangkan kalau tak ada dalam Al-Quran, cari dalam sunnah. Ada tak sunnah yang mengatakan aliran itu batu atau taknya? Kalau tak ada dalam sunnah, maka itu bukan agama. Kini baru kalau ada dalil. Allohnya dalil, Ustaz. Contoh orang Ahmadiyah, ini Ahlussunnah lo katanya tu. Dalilnya kuih lo Pak, Quran dalilnya. Dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada kata Ahmad di sini. Nabi Isa akan mengabarkan nanti akan wahai bani Israel, akan datang seorang nabi di akhir zaman, namanya Ahmad. Para ulama salaf sepakat Ahmad di situ adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang dalam hadis, Nabi mengatakan innali asmaun, aku memiliki nama yang banyak. Aku adalah Anal Mahi, Anal Hashir, Ana Ahmad, Ana Muhammad. Aku memiliki nama yang banyak. Aku Al-Mahi. Al-Mahi artinya menghapus segala bentuk tradisi kesyirikan, tradisi yang salah. Kemudian Anal Hashir, aku adalah orang yang orang manusia akan berkumpul di kakiku di hari kiamat nanti, yaitu ketika syafaatu al-udma. Dan aku Muhammad dan aku adalah Ahmad. Ini dalil yang sahih dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari menunjukkan nama Nabi wa Ahmad. Sepakat para ulama maksud ayatku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Ahmadiyah klaim katanya Pak, ini maksudnya adik Nabi Muhammad. Siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Ada Ahmad di belakang. Ini namanya apa? Dalil cocok logi. Dalil lain batu apa? Tapi pemahamannya seorang. Pemahamannya seorang. Maka dari itu, kalau umpamanya ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, cari lai ada sia di antara para sahabat yang memahami seperti pemahaman aku. Aku ijma' tadi. Kesepakatan. Para sahabatlah sepakat maksud ayatku Nabi Muhammad. Kini kalau aku mengatakan klaim aku nama tua, aku Ahlussunnah, sabuin seorang sahabat saja dan memahami seperti pemahaman aku. Contoh dan lain. Masalah namanya kok kan ada dai-dai hebat zaman kini kok. Dai-dai populer membawa pemahaman Allah tidak boleh disifati di langit. Lihat itu Pak. Populer gini kok. Bahkan ikosi parang dalam YouTube. Dia lain itu nak jawab nak. Gitu. Barangnya dai-dai hebat. Keyakinan tidak boleh kita yakini Allah ada di langit. Kalau Allah ada di langit, mujassimah. Katanya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham itu? Allah tak butuh kepada arasy. Padahal ayat-ayat Al-Quranul Karim Padahal ayat-ayat Al-Quranul Karim menunjukkan, kata Imam Ibnu Qayyim, lebih dari 2000 ayat lebih kurang menunjukkan Allah ada di langit. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
Allah ada beristiwa di langit. Beristiwa maksudnya bukan duduk marengge, enggak doh. Iko duduk marengge menurut ustaz tu nah. Enggak ada yang memahami duduk marengge doh. Beristiwa kata para ulama adalah al-ulu wal irtifa', yaitu tinggi di ketinggiannya sesuai dengan keagungannya. Enggak bisa dibayang akar. Hanya katakan itu loh. Oh enggak, kalau bayangan Allah di atas berarti duduk butuh arsy dong Allah. Iko akak ustaz kok. Akak Nabi para sahabat ada mari itu. Karena tidak setiap yang di atas itu butuh yang di bawah. Tidak setiap yang di atas butuh yang di bawah. Betul tak Ustaz? Contohnya Ustaz. Contoh. Langit bara gadangnya tu. Butuh ke bumi? Tak butuh, tak ada bumi nempel dengan langit. Kau naik ada pesawat ketinggian sekian ribu kaki, tak ada langit nempel je bumi tu. Berarti apa? Tidak setiap yang di atas butuh yang di bawah. Kalau langit makhluk, bumi makhluk, sagadang tu langit tak butuh ke bumi. Ba'apuluh dengan pencipta makhluk. Maka tak mustahil sesuatu yang di analogi yang sangat salah. Maka kalau ada dai-dai berpemahaman, mereka ikut dai ini membawa pemahaman yang sesat. Pemahaman aliran yang sesat. Ya. Kalau anyu kan ada dalil dia nyo, ada dalilnya. Surah Al-Hadid ayat ka ampe atau kalimo. Kata ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah ada bersamamu dimanapun kamu berada. Ku ayatnya. Jadi ayatku mana lebih santiang? Pak Ustaz memahami atau Nabi? Mana lebih hebat? Mana lebih paham tentang ayat kau? Pak Ustaz atau Nabi? Nabi. Pertanyaan awak, le ada Nabi berdalil dengan ayatku menunjukkan Allah tak ada di mana-mana? Allah ada di mana-mana? Tak ada. Ayat kau disepakati oleh para ulama salaf, yaitu bahwasanya yang bersama kita adalah ilmu dan pengetahuan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah. Di mana saja berada, maka Allah melihat kita. Bukan zat Allah. Zat Allah dari ketinggian. Masalah nantinya dulu ali apa tu perkembangannya? Allah dari mana-mana. Allah bisa bersatu dengan tubuh kita. Allah bersatu dengan tubuh kita. Bisa awak tahan ladiang, tahan golok. Yuk panjang alirannya kau dah. Cie pemahaman sesat banyak alirannya, turun-turunannya. Abeku dulu nandak solat batu. Allah lah bersatu dengan tubuh saya. Manunggaling kawulo Gusti. Ada orang Jawa sini. Bersatunya Allah dengan makhluk. Masuk ke bersatu Allah jawab batu penuh dengan kotoran akan bersatu ke Allah zat yang mata puji jawab enggak mungkin. Dan cie pemahaman sesat membawa pemahaman sesat yang banyak. Nanti katanya binatang gua dulu Allah di situ. Makanya dulu ada mahasiswa YIN yang membuat apa? Anjing hu akbar katanya. Ada dulu kan? Pernah dengar? Anjing hu akbar katanya. Anjing maha besar. Kenapa? Allah ada di anjing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ustaz-ustaz yang membawa pemahaman itu pemahaman sesat. Ini pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Bahkan para sahabat seluruhnya ijma' sepakat bahasanya Allah ada di langit. Tak ada seorang yang mengatakan Allah ada di bumi. Kau ustaz kau datang mengatakan siapa salaf anda? Siapa sahabat yang mengikuti yang anda ikuti? Tak ada doh, kecuali orang-orang ilmu kalam belakangan. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab, judul kitab tu Al-Ulu judulnya, yaitu Allah Maha Tinggi, zat yang Maha Tinggi. Dan beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari As-Sunnah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, perkataan para atba'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka. Lebih dari ribuan dalil mungkin ada. Kalau saya tidak keliru, ribuan dalil ada di dalam kitab itu menunjukkan seluruh ulama salaf sepakat Allah ada di langit. Kini datang ustaz belakangan nyongki kaji lama oleh lagu lama tu orang-orang filsafat, Allah tidak bisa disifati di langit. Andakah yang lebih hebat daripada Nabi? Maka dari itu bang, awak tak perlu penamaan dah. Tak perlu awak nama, tak perlu awak klaim. Tunjukkan kebenaran anda kalau anda benar. Katakan kepada mereka, Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan kebenaran kalian, tunjukkan dalil kalian kalau kalian memang benar. Tak bisa klaim-klaim dulu. Klaim bisa berklaim dulu pokok ampuh jamaah. Jamaah, adapun kalimat jamaah memang secara arti bahasa adalah bersama orang-orang yang banyak. Tapi yang maksud jamaah ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yang dikatakan al-jamaah adalah kullu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang dikatakan jamaah adalah yang menyesuaikan atau yang tepat sesuai dengan kebenaran walaupun pemegangnya seorang. Walaupun satu orang yang memegang.
Andaikan seluruh umat kini saya pakai Allah ada di mana-mana, ambo seorang, ambo katakan Allah ada di langit berdasarkan dalil yang banyak. Nabi mengatakan itu, sahabat sepakat, seluruh ulama sepakat. Sedunia pun mengatakan Allah ada di mana-mana. Yang mengatakan sesuai kebenaran itulah disebut jemaah, walaupun seorang. Faham tak? Dalam riwayat dikatakan walaupun engkau di atas gunung, walaupun hidup di atas gunung, tapi batu keyakinan antum, benar pemahaman antum, benar cara ibadah antum, anda jamaah walaupun seorang. Jadi jamaah kau bukan banyaknya orang. Oh, itu kan banyak. Karena ukuran kebenaran dalam Islam tidak diukur dari banyak follower, banyak fans, banyak pengikut. Karena dakwah ini bukan banyak pengikut, tidak. Kita berdakwah adalah menyampaikan kebenaran seterang-terangnya. Tak perlu tutup-tutupin dah. Nan kai kui, alhamdulillah, ndak ikut tak masalah. Tak ada apa suruh. Ya kan, Pak? Makanya ciri dakwah yang benar adalah dakwah mereka adalah dakwah yang hak, menyampaikan kebenaran. Yang mereka prioritaskan adalah proses yang benar. Cara nan betul. Adapun hasil ini tidak berurusan gitu. Karena andaikan urusan dakwah ini banyak orang yang ikut, maka banyak nabi yang gagal berdakwah. Ya tak? Ada nabi, kata nabi, ada nabi nanti yang akan datang, uridat alaiyal umam, didatangkan kepadaku nanti para umat, diperlihatkan kepada para umat. Ada nabi yang datang bersamanya cuma 2 orang pengikut, ada nanti 3 orang pengikut, ada yang berapa orang, bahkan ada yang ada pengikut nabi tapi tidak ada pengikutnya. Apakah dikatakan Nabi gagal berdakwah? Tidak. Nabi benar berdakwah mereka. Kenapa? Proses yang mereka tempuh sesuai perintah Allah. Tak ada Nabi berdakwah je musik dah. Tak ada dakwah Nabi je politik dah. Dan tak perlu ada dakwah Nabi bergandang-gandang dalam masjid. Kenapa? Mereka berdakwah sesuai perintah Allah walaupun saketek nan ikut. Jadi nak itu ajan kau pak ke masyarakat ieu nan batul. Jangan salah jo diajan ke masyarakat. Ku ada je ustaz-ustaz mengecek kau, oh tak apa-apa. Tak boleh ustaz mengecek agama, tak apa-apa. Bahkan ini dosa besar. Berbicara dalam urusan agama tidak apa-apa menurut dia, menurut pendapat dia, dosa besar dalam agama. Dengarkan firman Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Yang diharamkan dalam agama adalah segala bentuk perbuatan dosa, permusuhan, baik perbuatan maksiat yang nampak atau yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Kemudian kalian berbuat syirik kepada Allah padahal Allah tidak pernah menjelaskan itu. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara dalam urusan agama Allah, berbicara tentang Allah padahal Allah pada kalian tidak ada ilmu tentang itu. Bahaya, Pak. Makanya dai-dai kalau mengeceknya dalam urusan agama, berfatwa tentang boleh ibadah atau tidaknya berdasarkan menurut saya baik, maka ini dai yang membawa kesesatan. Ikut yang dikhawatirkan dari Nabi dahulu, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah a'immatul mudillin, yaitu dai-dai yang membawa kepada kesesatan. Pemimpin-pemimpin, figur-figur yang diikuti tapi yang mengajar kesesatan. Mengajar kesesatan awak. Ini hati-hati dengan dai-dai yang seperti ini. Wallahu a'lam. Itu bang. Jadi dia namo dicalik, nan diajan, itu dicalik. Iya. Kalau namo bang, duit lo jamaah baru kau. Baiklah, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.